Shalom, selamat pagi pemirsa dan pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah seluruh suara dalam hati kami, kecuali suara-Mu, untuk kami merenungkan menghayati firman kebenaran ini. Amin. Tema kita di minggu ini ialah doa dan permohonan dalam perjanjian baru. Dan subtema pertama saat ini ialah doa sebagai kemenyan yang harum. Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-8 menyatakan demikian. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Wahyu 5 secara khusus membicarakan tentang visi tahta anak domba, di mana semua misteri kehendak Allah telah dimeteraikan dan digenapi. Dalam hal ini digambarkan dengan gulungan kitab yang termeterai. Yang dapat membukanya ialah Sang Kristus yang telah menang itu. Dalam ayat 1 sampai ayat yang kelima dijelaskan hal itu. Jadi semua misteri ilahi itu tergenapi dan terpenuhi dalam Sang Firman yang menjadi manusia. Jadi puncak karya Allah atau puncak wahyu Allah ialah Yesus Kristus itu. Sehingga karena hal ini maka doa dan penyembahan yang digambarkan sebagai kemenyan yang harum ini dipersembahkan atas kemenangan Tuhan Yesus Kristus itu. Nah, kemenyan kalau berhubungan dengan liturgi suci dapat dilihat dalam dunia kuno bahwa kemenyan atau dupa nama lainnya digunakan untuk keperluan kehidupan liturgi dan keperluan umum secara umum dalam dunia kuno. Selanjutnya, jika berkaitan dengan liturgi, altar, umat, dan objek-objek atau benda-benda liturgi disucikan untuk keperluan liturgi melalui pedupaan sebagai tanda dedikasi dan penghormatan. Selanjutnya, dalam tata ibadah gereja, dupa atau kemenyan juga adalah satu simbol dari doa. Nah, berkaitan dengan hal itu digambarkan oleh Rasul Yohanes mengenai doa sebagai kemenyan yang harum ini menekankan dua pokok penting, bahwa penyembahan kepada Tuhan Yesus dilakukan oleh 4 makhluk malaikat yang merupakan gambaran makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan, dan 24 tua-tua yang merupakan gambaran dari orang-orang kudus dari sepanjang segala abad, baik dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru dalam rencana ilahi. Penyembahan dinaikkan karena keilahian Sang Kristus. Dia Tuhan yang telah menang. Yang kedua, penyembahan disertai doa-doa orang suci yang masih berada hidup di bumi, yang disebut gereja yang masih berjuang. Dan doa tersebut dilambangkan dengan dupa, doa-doa pengagungan pujian karena kemenangan Kristus. Dan doa dan penyembahan ini sebagai tanda syukur atas dibukanya zaman baru atau kodrat yang baru, di mana melalui kebangkitan dan kemenangan Sang Kristus ini alam semesta dan manusia dipulihkan, kodratnya menjadi yang baru, sehingga seluruh alam semesta atau makrokosmos dan juga manusia atau mikrokosmos dan semua yang tercipta mengidungkan pujian yang ditujukan kepada Sang Bapa dan Sang Putra kekal selama-lamanya. Inilah doa sebagai kemenyan yang harum yang boleh juga kita naikkan setiap hari atas kemenangan Kristus yang mengubahkan kita setiap hari menjadi baru. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, kasih karunia-Mu yang terus mengubahkan kehidupan kami, sehingga doa, kidungan, dan pujian boleh naik karena kemenangan karya kebangkitan yang terus mengubah kehidupan kami menjadi lebih hari, lebih baru sampai Tuhan panggil kami kembali. Amin.